Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma atina hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsiran. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan materi Manhajus Salikin, fikih dasar dalam mazhab Hambali, yang dikarang oleh atau yang disusun ditertibkan oleh Syekh Abu Abdullah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di. Bacaannya ada dua, As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullah. Dan telah berlalu penjelasan tentang sifat sholat. Sekarang kita sampai pada bahasan babu sujudis sahwi wa tilawati wa syukri, halaman 103 dari buku. Bab sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Beliau rahimahullah menyebutkan di dalam ungkapan yang ringkas di 2 halaman lebih sedikit. Ini kalau di buku aslinya cuma 1 halaman, karena ini ketambahan tarjamah sehingga lebih panjang. Pembahasan 3 diringkas dalam ungkapan yang ringkas. Sujud sahwi, tilawah dan syukur. Sahwi artinya lupa, karena sujud ini dikerjakan ketika lupa. Lalu ditambah karena ragu, maka lupa dan ragu menjadikan dia sujud sahwi. Karena ragu itu teman dekatnya lupa. Dikatakan jika orang berilmu 100%, maka dia ketika mengalami keraguan dan keraguannya itu lebih menguatkan pengetahuannya, maka namanya adalah dzon, yakni dugaan kuat. Dugaan kuat juga bagian dari keraguan, cuma keraguannya lemah. Ya, jika tidak mendominasi pengetahuannya, maka namanya wahm. Jika seimbang antara pengetahuan dengan kelupaannya, maka namanya syak. Maka sujud sahwi ini karena lupa maupun ragu, baik dengan penambahan ataukah pengurangan. Kita baca dulu ungkapan penulis sebelum kita mendengarkan penjelasan lebih lanjut. Wa huwa masyru'un, dan dia disyariatkan. Ungkapan disyariatkan itu maksudnya adalah diperintahkan. Cuma perintah itu mengandung 2 kemungkinan, 1 wajib, 2 sunnah. Karena hukumnya berbeda-beda, ada yang kondisi wajib, ada yang kondisi sunnah, bahkan ada yang kondisi mubah pada sujud sahwi, maka ungkapannya masyru', dia disyariatkan, tidak langsung ya ditunjuk, dia diwajibkan. Wa huwa masyru', dia disyariatkan iza, apabila zadal insan fi sholatin ruku'an au sujudan au qiyaman au qu'udan sahwa. Seseorang menambah ruku', sujud, berdiri atau duduk dalam sholat dikarenakan lupa. Ini menambah. Yang kedua,
au naqasa syai'an minal madhkurat, atau mengurangi salah satu dari hal-hal tersebut, atabihi wa sajada lisahwi, maka dia harus mengerjakannya ketika ingat, kemudian melakukan sujud sahwi, yakni mengurangi. Satu karena menambah, dua karena mengurangi. Yang ketiga, autaraka wajiban min wajibatiha sahwan, atau meninggalkan kewajiban dari kewajiban sholat karena lupa. Meninggalkan berarti mengurangi juga. Yang keempat, au syakka fi ziyadatin au nuqsan, atau ragu dalam menambah atau mengurangi. Meragukan sendiri itu cakupannya atau bagian dari menambah dan mengurangi. Lebih mudahnya kita katakan sebab orang sujud sahwi ada kalanya karena ia menambah atau mengurangi, atau karena ragu di dalam sholat. Nanti penjelasannya. Kita baca lagi. Waqad sabata, dan telah sabit. Sabit itu ungkapan untuk sahih atau hasan. Ungkapan sabit yang secara bahasa artinya tetap, maksudnya adalah sahih atau hasan. Ini ulama khilaf pendapat apakah dia sahih ataukah hasan. Yang jelas dia makbul, diterima. Itu ungkapannya sabit. Waqad sabata, dan telah sabit, annahu sallallahu alaihi wasallam qama 'anil tasyahhudil awwali fasajada, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, yakni tidak melakukan tasyahud awal lalu sujud sahwi. Wasallama min rak'ataini minadz zuhri awil asri tsumma dzakkaru, dan juga beliau pernah salam pada rakaat kedua dari sholat zuhur maupun asar, lalu orang-orang mengingatkannya, maka beliau menyempurnakannya, yakni menambah 2 rakaat lagi, wasajada lisahwi, dan sujud sahwi. Berikutnya kita baca dulu ya ungkapan beliau. Wa shalla zuhra khamsan, beliau juga pernah sholat zuhur 5 rakaat, yakni menambah. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, azida fis shalah, azida fis shalat, apakah sholat ditambah, yakni rakaatnya, yakni syariat baru. Faqala wa mazak, ada apa? Qalu, mereka mengatakan, sholaita khamsa, anda tadi sholatnya 5 rakaat. Fasajada sajadataini ba'da ma sallam, maka beliau sujud 2 kali setelah salam. Muttafaqun alaih. Muttafaq, disepakati, alaihi, atasnya, yakni oleh Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya. Waqala, dan beliau bersabda, idza syakka ahadukum fi sholati, apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam salatnya, falam yadri kam shalla, lalu ia tidak tahu berapa rakaat ia sholat, as-salasan aw arba'an, 3 rakaat atau 4. Falyatrahi syak, maka buang keraguan, yakni yang 4 rakaat itu meragukan, maka buang itu, maka anggaplah 3 rakaat. Walyabni ala mastayqan, dan bangunlah di atas yang meyakinkan, yaitu 3 rakaat. 3 rakaat yakin sudah dikerjakan. Yang rakaat yang keempat meragukan, maka tinggalkan itu. Tsumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim, lalu sujudlah 2 kali sebelum salam, yakni setelah menyempurnakan rakaatnya. Fa in kana shalla khamsan, jika ternyata salatnya 5 rakaat, syafa'ana salatah, maka 2 tadi menggenapkan salatnya. Wa in kana shalla tamaman, jika ternyata salatnya sudah benar sempurna, kanata targhiman lisyaitan, maka 2 sujud tadi targhim, sebagai membuat kecewa atau menghinakan syaitan. Rawahu Ahmad wa Muslim.
Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Faedah, orang-orang Hanabila seringkali ketika mentahrij hadis mengawalkan HR Ahmad daripada yang lain. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i. Dengan dua alasan. Alasan yang pertama adalah karena secara kesenioritasan lebih senior Imam Ahmad daripada ya para imam yang terkenal. Imam Ahmad itu seniornya, sementara Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i itu ya mereka lebih junior. Yang kedua, karena mazhab Hambali itu mazhabnya Imam Ahmad, maka mereka menggunakan hadis atau mengalamatkannya kepada Musnad Ahmad bin Hambal. Terus sekarang poin penting, walahu an yasjuda qabla salam au ba'dah. Dia boleh sujud sahwi sebelum salam maupun sesudahnya. Kata boleh di sini menunjukkan terserah dia mau sujudnya sebelum salam ataukah setelah salam, maka keduanya boleh. Ini pendapat yang dikuatkan oleh penulis meskipun ada khilaf di antara ahli ilmu. Dan ini pendapat yang meringankan masyarakat. Ya, meringankan masyarakat. Hadis-hadis yang berkaitan tentang sujud sahwi ada yang menyebutkan dikerjakan sebelum salam, seperti hadis Abdullah bin Buhainah dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Dan ada yang menyebutkan sujud sahwi dikerjakan setelah salam. Sifatnya adalah setelah salam dia sujud lagi dan salam lagi. Maka salamnya 2 kali. Salam yang pertama dengan salam yang kedua penutup sujud sahwi. Ini dikeluarkan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah serta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kesimpulannya, hadis-hadis yang ada terkadang sebelum salam, terkadang setelah salam, maka As-Sa'di memilih pendapat bahwa boleh sebelum salam dan boleh setelah salam. Meskipun sebagian ulama mereka mengatakan asalnya semua sujud itu yang paling utama adalah sebelum salam. Ini mazhabnya Syafi'iyah, pendapatnya Imam Syafi'i. Adapun setelah salam maka boleh-boleh saja. Pendapat yang berlawanan yaitu Hanafiyah yang mengatakan sujud sahwi itu setelah salam. Setelah salam semuanya, entah karena lupa, karena ragu, karena mengurangi, karena menambah, maka setelah salam. Kalau Imam Malik atau Malikiyah merinci, kalau sebabnya karena mengurangi maka sebelum salam, kalau menambah rakaat maka setelah salam. Kalau mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal atau Hambali yang resmi, asalnya sebelum salam. Kecuali jika ada hadis yang khusus menyebutkan setelah salam maka wajib setelah salam. Ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka ini agak berat. Yang ringan yang tadi As-Sa'di ini. Walahu an yasjuda qabla salam au ba'da. Dia boleh sujud sahwi sebelum salam ataukah setelahnya. Baik. Itu ungkapan beliau. Sekarang kita tambahkan penjelasan tentang sujud sahwi. Sujud sahwi sebabnya karena lupa dan ragu lupa dan ragu sehingga menyebabkan dia mengurangi ataukah menambah dalam sholatnya, baik gerakannya atau bacaannya. Maka tidak termasuk orang yang meninggalkannya karena sengaja. Orang yang meninggalkan bagian sholat karena sengaja maka batal sholatnya
sholatnya kecuali meninggalkan sunnah dengan sengaja. Maka kita harus mengingat kembali apa rukun sholat dan wajib sholat. Ya, rukun sholat ada 14. Nah, kita murajaah ya. 1, berdiri. 2, takbiratul ihram. 3, al-fatihah. 4, ruku. 5, bangkit. 6, i'tidal, berdiri sempurna. 7, sujud. 8, bangkit dari sujud. 9 jemaah. Duduk di antara 2 sujud. 10, tumakninah dalam 4 hal ya. Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Yang 11, tasyahud akhir atau duduk tasyahud akhir dan bacaan tasyahud akhir. 13, salam. 2 atau 1, khilaf pendapat. Pokoknya salam ya. Salam. Yang ke-14, tartib alias urut. Ini rukun sholat, jumlahnya 14. Berikutnya wajib sholat, jumlahnya ada 8. 1, takbir intiqal. 2, bacaan subhana rabbiyal azim. Bacaan sami Allahu liman hamidah. Bacaan rabbana walakal hamd. Bacaan subhana rabbiyal a'la. Bacaan rabbighfirli. Tasyahud awal dan duduknya 8. Meninggalkan rukun dan wajib ini dengan sengaja batal sholatnya. Tidak perlu sujud sahwi karena sudah batal. Karena sengaja meninggalkannya, bukan karena lupa atau ya ragu. Jelas ya? Baik. Terkait dengan rukun sholat, maka mereka hampir tidak ada yang berselisih. Adapun untuk wajib sholat, ini hanya untuk Hanafilah. Karena jumhur ulama mengatakan sunnah semua. Takbir intiqal bagi Syafi'i sunnah. Sami Allahu liman hamidah sunnah. Rabbana walakal hamdu sunnah. Ya. Subhana rabbil a'la sunnah. Rabbighfirli sunnah. Tasyahud awal sunnah. Kunut subuh sunnah. Syafi'i. Tapi lebih hati-hati kita pakai Hanabilah, karena ketika kita mengambil pendapat ini maka kita keluar dari khilaf, artinya menempati zona aman. Menempati zona aman. Adapun makmum, apakah wajib membaca Sami Allahu liman hamidah? Dalam mazhab Hanabilah pun juga selisih pendapat. Karena Imam Ahmad rahimahullah memiliki 2 pendapat dalam masalah ini. 1, makmum baca. 2, makmum tidak perlu baca. Makmum tidak perlu baca. Nah, kembali. Maka meninggalkan sunnah tidak mengapa. Tidak mengapa. Selain itu adalah sunnah semua. Maka jika ditinggalkan dengan sengaja, tidak terkait dengan keabsahan sholat. Dan tidak perlu sujud sahwi. Apakah dianjurkan sujud sahwi ketika meninggalkan sunnah? Tidak dianjurkan. Kecuali sebagian ulama mengatakan dianjurkan jika ia orang yang terbiasa mengamalkannya lalu lupa. Contoh, orang itu biasa kalau rukuk itu sujudnya, kalau sujud itu bacaannya lebih dari sekali. Subhana rabbiyal a'la azim. 3 kali terus dia istiqomah, terus dia lupa. Cuma baca 1. Maka
khusus dia boleh ketika dia memiliki kebiasaan mengamalkan sunnah terus lupa tidak melakukannya. Kemudian terkait dengan rukun dan wajib sholat. Sekarang kalau lupa dari mengerjakan rukun dan wajib. Yang pertama, lupa dari mengerjakan rukun. Orang yang lupa dari mengerjakan rukun, jika waktunya masih ada, dia harus mengerjakannya dan sholatnya sah. Contoh. Ketika berdiri, dia membaca surah Al-Baqarah. Lupa belum baca Al-Fatihah. Terus ia langsung baca Al-Fatihah, maka tidak ada hukum apapun bagi dirinya, sholatnya sah, tapi sujud sahwi karena lupa. Terus kasus berikutnya, dia ingatnya belum baca Al-Fatihah ketika sudah sujud. Ketika sudah sujud, dia sholat qobliyah subuh sendirian. Dia lupa belum baca Al-Fatihah. Ingatnya ketika sujud sudah ganti posisi. Apa yang harus dia lakukan? Yang harus ia lakukan adalah meneruskan sholatnya dan rakaat itu dianggap gugur. Karena mundur ke belakang tidak boleh. Rukun sholat harus urut. Apakah ini kesepakatan? Tidak. Ada ahli ilmu yang mengatakan dia harus berdiri dan membaca Al-Fatihah dan rakaatnya sah. Ini dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dua pendapat, pandangan dalam masalah ini. Jika ia ingatnya setelah salam gimana? Qobliyah subuh, lupa baca Al-Fatihah, ingatnya setelah salam. Maka sholatnya batal karena tidak terpenuhi rukunnya dan tidak perlu pula sujud sahwi. Tapi Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan dikecualikan jika lupanya itu sebentar. Dia mengatakan 2 atau 3 menit lah kira-kira, maka silakan bangkit lagi baca Al-Fatihah, menyempurnakan sholatnya, salam, lalu sujud sahwi. Sujud sahwinya kapan ini? Bebas, kan bebas tadi ya. Mau sebelum salam boleh, setelah salam juga boleh. Ini terkait dengan apa? Meninggalkan rukun. Bagaimana dengan meninggalkan wajib sholat yang 8 tadi? Orang yang meninggalkan wajib sholat ada 2 keadaan. 1, belum berpindah posisi. Yang kedua, sudah pindah rukun. Bagi yang belum pindah posisi, maka dia harus melaksanakannya. Contoh, yang wajib dalam bacaan apa contohnya? Subhana rabbiyal azim. Contoh ya, a'la contohlah, dia sujud. Dia lupa membaca subhana rabbiyal a'la, langsung berdoa dia. Tapi dia belum pindah posisi. Maka saat itu dia harus mengerjakan wajibnya, membacanya, dan sujud sahwi sebelum salam boleh, setelah salam juga boleh. Versinya As-Sa'di. Saya ulang ya, kalau saya bilang sujud sahwi, maka boleh dikerjakan sebelum salam atau setelah salam, karena kita merujuk kepada penulis buku ini. Walahu an yasjuda qabla salam au ba'da. Dia boleh sujud sebelum salam atau setelah salam. Jika ia telah pindah posisi, maka gugur wajibnya, sholatnya sah, tidak perlu menambah lagi.
dan sujud sahwi sebelum salam. Contohnya umpamanya Sami Allahu liman hamidah pada posisi dia lupa belum baca subhana rabbiyal azim tadi ketika ruku, maka gugur. Nanti sujud sahwi sebelum salam. Ya. Satu lagi, termasuk wajib sholat adalah duduk tasyahud awal serta bacaannya. Itu wajib, harus dibaca, tapi jika lupa maka sah sholatnya. Dia ketika bangkit ingat belum duduk atau belum baca, maka langsung duduk lagi karena belum pindah posisi sempurna. Tapi ketika sudah berdiri sempurna, sudah ganti posisi rukun, jangan duduk. Teruskan saja sholatnya, nanti membaca sujud sahwi sebelum salam. Ya, ini secara garis besar sujud sahwi. Ya, ada pada perkara yang rukun sholat maupun wajib sholat dan tidak ada pada sunnah sholat. Maka kalau tidak bisa membedakan ini sunnah ataukah rukun, maka tidak ngerti juga kapan dia sujud sahwi. Coba kita cek bacaan-bacaan yang sunnah dari kita berdiri sampai salam yang terlintas ketika berdiri. Satu, iftitah. Ya. Dua, ta'awud. Tiga, basmalah. Bagi jumhur ya, bagi Syafi'i rukun. Empat, mengeraskan bacaan pada maghrib, isya, subuh. Itu sunnah jamaah, bukan wajib. Sunnah. Membaca amin. Terus membaca lebih dari subhana rabbiyal azim. Terus membaca lebih dari rabbana walakal hamdu, contoh hamdan katsiran, contoh mil as-samawati wa mil al-ardi. Membaca lebih dari subhana rabbiyal a'la, contoh 2 kali, 3 kali, 4 kali ditambah dengan subhanakallahumma, ditambah dengan subuhun qudusun dan seterusnya, ditambah dengan berdoa, sunnah. Terus bacaan lebih dari Rabbighfirli ketika duduk di antara 2 sujud. Contoh warhamni, wahdini, wa'afini, warzuqni, wajburni, warfa'ni dan seterusnya. Ya. Terus apa lagi bacaan yang sunnah? Lebih dari sholawat. Contoh wa ala ali Muhammad, contoh Ibrahim innaka Hamidum Majid, contoh doa sebelum salam. Apalagi salam kedua menurut jumhur itu sunnah, salam kedua. Ini semua adalah sunnah sholat, tidak perlu sujud sahwi jika meninggalkannya. Baik, sekarang kita tambah lagi yang gerakan sholat yang sunnah dari berdiri sampai salam yang terlintas ya. 1, apa jamaah? Angkat tangan. 2, sedekap sunnah. Sedekap sunnah. Adapun di dada bawah pusar itu lebih longgar lagi. Apalagi jamaah yang gerakan sunnah? Angkat tangan ketika ruku, pandangan ke tempat sujud itu sunnah jamaah, bukan wajib. Pandangan ke tempat sujud itu sunnah. Kalau Imam Malik malah mengatakan pandangannya itu ke depan, bukan ke tempat sujud. Ya, tangan mencengkram ketika ruku, ya, menjauhkan lengan atas dari lambungnya. Ya, meluruskan punggung dengan kepala, gerakan yang sunnah. Terus ketika
sujud mendahulukan kaki ya sunnah bagi sebagian kaum, mendahulukan tangan ya sunnah bagi sebagian kaum. Mereka khilaf pendapat. Kalau Syalbani tangan, Ibnu Qayyim lutut, Syekh Utsaimin lutut, ya. Terus apa lagi? Merapatkan tangan ketika sujud. Apalagi jamaah? Menjauhkan lengan atas dengan lambung, paha dengan paha kanan dengan paha kiri. Terus kaki ditekuk menghadap kiblat. Lalu nempel bagi kaum atau longgar bagi kaum, mereka selisih pendapat mana yang lebih sunnah, ataukah nempel ataukah longgar. Kalau nempel Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin. Kalau yang renggang ini ulama Hanabilah banyak yang renggang dan juga Syafi'iyah banyak yang renggang. Dan juga Syekh Bakar Abu Zaid. Ini juga sunnah ini mengangkat telunjuk dan juga meletakkan tangan di paha sunnah. Cara duduk juga sunnah. Kalau duduk pertama yang sunnah duduknya iftirash, nempel kaki. Kalau duduk sebelum salam maka sunnahnya adalah tawaruk, yaitu nempel lantai, kecuali Imam Ahmad yang mengatakan iftirash jika 2 rakaat. Ya. Terus menoleh ke kanan, ke kiri. Itu gerakan-gerakan yang sunnah, yang jumlahnya lebih banyak. Dan itu tidak perlu sujud sahwi. Sujud sahwi apa hukumnya? Ya. Untuk lebih hati-hati kita pilih pendapat yang wajib. Terutama bagi yang meninggalkan rukun atau ragu dalam rukun atau lupa dalam rukun, maka wajib sujud sahwi. Bagaimana jika lupa dari sujud sahwi? Ya. Gimana jemaah? Apakah harus sujud sahwi lagi? Maka gugur kewajibannya karena telah terlupa. Ya. Karena sudah lupa, ya. Nah, lupa dari sujud sahwi itu dimaafkan, sholatnya sah. Yang penting tidak kurang rukun dan wajibnya sholat. Maaf, tidak kurang rukun sholat. Adapun wajib sholat maka dimaafkan jika lupa. Baik, kita mendengarkan azan. Sujud tilawah berarti ya? Ya, itu hukum sunnah, bukan wajib. Nggak harus. Bacaan apa ini? Sujud tilawah, bacaannya adalah ketika bacaan sujud, subhana rabbiyal a'la. Nanti kita bahas. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan. Fulana sholat di sebuah masjid saat safar. Ada sekat sehingga Fulana tidak bisa melihat arah laki-laki. Saat itu sholat berjamaah zuhur dan imam ketika takbir. Setelah sujud, Fulana berdiri karena mengira imam berdiri. Ternyata imam tahiyat akhir. Pertanyaan, apa yang dilakukan Fulana jika sudah terlanjur berdiri? Baik. Pada asalnya adalah sesuatu yang dilakukan oleh makmum karena lupa sehingga ia menyelisihi imam, maka tidak mengapa. Dan ketika ia telah sadar dan mengetahui, maka segera menyesuaikan posisi imam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam dijadikan agar diikuti.
Fala takhtalifu alaihi, maka jangan diselisihi. Fa idza kabbara fakabbiru, jika ia takbir ikutlah takbir. Jika ia bangkit maka ikutlah bangkit. Jika ia sujud maka ikutlah sujud. Yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan mastughrihu alaihi." Allah mengampuni dari umatku sesuatu yang dikerjakan karena keliru, lupa, dan terpaksa. Maka untuk kasus ini, ya, tidak ada hukum atas dirinya, dia cukup langsung menyesuaikan dengan posisi imam sah sholatnya. Jika ia masbuk, maka nanti menyempurnakan sholatnya. Apakah perlu sujud sahwi? Maka perlu, karena ia telah lupa di dalam sholatnya untuk jaga-jaga sujud sahwi sebelum salat. Bagaimana jika telah berlalu lama dan enggak sujud sahwi? Maka telah gugur sujud sahwi karena lupa atau tidak tahu. Nah, baik. Sekarang apa yang dibaca dalam sujud sahwi? Yang dibaca adalah menurut 4 mazhab mereka sepakat dibaca seperti bacaan ketika sujud biasa, yakni subhana rabbiyal a'la, atau padanannya tentu subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli subuhun qudusun rabbul malaikati warruh subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Intinya bacaan yang ada kata tasbih, subhana, ya, subhana rabbiyal, dan seterusnya, itu bacaan sujud sahwi sah. Adapun bacaan subhana man la yanamu wa la yashu, maha suci zat yang tidak tidur dan tidak lupa, maka ini bukan dari hadis, tapi dari istihsan, anggapan baik sebagian ulama. Maka bacaan ini boleh tapi tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah ikut keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu firman Allah Taala, ya, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi. Nabi mengatakan ij'aluha fi sujud, letakkan itu pada sujud. Maka ini umum, mencakup semua sujud, salat maupun sahwi, itu subhana rabbiyal a'la dan teman-temannya. Dan dikatakan bacaan tadi tidak mengapa, yakni subhana man la yanam, karena sudah membaca tasbih. Subhana man, maha suci zat tasbih, maka sah sujudnya, cuma kurang utama. Nah, sampai sini adakah pertanyaan? Oke, silakan. Nah, baik, sekarang kondisi imam pada rakaat yang kedua langsung berdiri tanpa duduk. Ya, mau berdiri, ya kan, belum sempurna, ingat, sadar, kembali duduk. Tasyahud awal, gitu kan? Apakah dia perlu sujud sahwi? Ulama khilaf pendapat. Yang pada asalnya dia sujud sahwi karena adanya sesuatu pada sholat berupa lupa sebelum salam sujud sahwi. Tapi Ibnu Utsaimin mengatakan tidak perlu. Dia sujud sahwi jika
berdiri sempurna dan meninggalkan duduknya, maka baru sujud sahwi. Maka dari sini yang sujud sahwi silakan, yang tidak maka tidak mengapa. Itu ya. Ini masalah wajib sholat, bukan rukun sholat. Yakni meninggalkan tasyahud awal dan bacaannya. Jelas? Nah, imam dijadikan agar diikuti. Maka dari sini ya yang terbaik adalah mengikuti imam. Mengikuti imam. Ya, mengikuti imam. Jika imam tidak sujud sahwi, maka tidak perlu sujud sahwi. Tapi seandainya ada orang yang sujud sahwi dari makmum, tidak diingkari. Karena dia memang mengalami keraguan di dalam sholat. Tinggal dilihat aja. Kalau memang sebabnya karena kekurangan dan dia telah, yakni imam telah menyempurnakannya, maka telah selesai ya, sempurna sholatnya. Dan ketika imam tidak sujud sahwi, boleh jadi ia lupa. Dan lupa dari sujud sahwi itu dimaafkan. Gugur sujud sahwinya. Adapun jika makmumnya itu masbuk, ya, makmum masbuk, maka dia sujud sahwi sebelum salam karena telah terpisah dengan imam. Silakan. Nah, bagaimana bentuk sujud sahwi setelah salam? Dua hadis tentang masalah ini, hadisnya Ibnu Mas'ud serta hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sholat zuhur 5 rakaat. 5 rakaat. Sausai sholat, Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah sholat ini ditambah 1 rakaat, syariat baru? Ya, Nabi mengatakan, ya, famazak, ada apa? Ya Rasulullah, Anda tadi sholatnya 5 rakaat. Maka Nabi SAW fasana rijlaihi, beliau langsung melipat kakinya, yakni duduk tasyahud. Ya. Terus fastaqbala kiblah, menghadap kiblat. Ini duduk. Fasajada sajdataini, beliau sujud 2 kali sahwi. Tsumma yusallim, lalu salam. Jadi sifatnya ya, meskipun ada pembicaraan tadi, tak mengapa, dimaafkan, dimaklumi, bahkan boleh soal jawab antara imam dengan makmum untuk memperjelas ini yakin atau ragu. Mungkin dia salah yang satu makmum ini kan. Terus ya, duduk tasyahud, menghadap kiblat, langsung sujud 2 kali, terus salam. Itu sifatnya. Itu sifat dari sujud sahwi setelah salam. Faedah. Sebagian hadis menyebutkan ketika hendak duduk ini ya, maka membaca tasyahud akhir, baru sujud sahwi dan salam. Hadis ini diperselisihkan oleh ulama, sehingga jumhur mengatakan tidak perlu.
Dan Ibnu Hajar menghasankannya sehingga sebagian ulama mengatakan dianjurkan. Kesimpulannya, siapa yang menambah tasyahud akhir bacaannya sebelum sujud sahwi tadi, maka boleh. Yang langsung sujud sahwi terus salam juga tidak mengapa, mengikuti jumhur ulama, karena hadis itu diperselisihkan oleh mereka, yakni dalam masalah menambah bacaan tasyahud akhir sebelum sujud sahwi dan salam. Demikian, jelas? Hmm. 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 Ya, yang tadi kan lebih ya. Sekarang bagaimana jika kurang? Kurang sholat, umpamanya kurang 1 rakaat, terus teringat setelah salam, diingatkan, maka dia bangkit sebagaimana orang sholat, meskipun telah ada pembicaraan. Yang penting jaraknya nggak lama. Ibnu Utsaimin mengatakan dimaklumi 2-3 menit aja. Kalau setengah jam ngobrol makan, ya batal sholatnya, ganti sholat yang baru. Tapi ketika dekat waktunya maka dimaklumi, langsung bangkit berdiri, Al-Fatihah dan seterusnya sampai sempurna tasyahud akhir, sujud 2 kali, terus salam. Salam, boleh. Atau cara yang kedua yang lebih hati-hati, ya, karena ini termasuk termasuk bagian dari kekurangan dalam sholat. Kekurangan dalam sholat, menambah dalam sholat, menambah itu. Jadi apa? Menambah salam. Maka disukai sujudnya setelah salam. Ini bagi versi Ibnu Utsaimin dan juga Hanabilah. Gimana sifatnya? Sifatnya adalah sholat zuhur 3 rakaat, ingat, berdiri lagi, nambah 1 rakaat, salam. Setelah salam dia sujud sahwi dan salam lagi. Salam lagi. Tadi salamnya berapa kali? 3. Salam yang pertama karena lupa, salam yang kedua karena yang menyempurnakan sholat, salam yang ketiga pada sujud sahwi. Kembali kepada As-Sa'di, boleh sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam. Hukumnya bagi beliau ini jawaz, boleh. Ini lebih gampang daripada pendapat yang lain. Terus ya? Silakan. Keliru. Bagi imam lupa membaca apa? Nah, berarti menukar bacaan dalam sholat. Menukar bacaan dalam sholat dilihat. Kalau rukun, maka beda cerita dengan wajib sholat. Bacaan rukun hanya 4, sebutkan. Takbir, ihram, Fatihah, tasyahud akhir, 4, salam, betul. Kalau ini yang tertukar alias nggak dibaca, maka rakaat itu gugur. Ketika dia sudah salam, ingat maka harus menambah 1 rakaat. Kalau makmum baca ya sudah beres mereka, tinggal imamnya aja. Jika yang dimaksud adalah bacaan wajib, ada 7 ya, wajib sholat, bacaannya 1, takbir, intiqal, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman, rabbana walakal, subhana rabbiyal rabbil fili, bacaan tasyahud,
awal, ini semuanya adalah wajib. Jika tertukar, ya, lupa, maka dimaafkan. Sah sholatnya, cuma sujud sahwi sebelum salam. Ya. Apa hukumnya sujud sahwi? Wajib. Cuma sebagian ulama mengatakan sunnah, seperti dalam kitab At-Takrib, ya, Abu Syuja mengatakan hukumnya sunnah, bukan wajib untuk sujud sahwi. Jelas. Nah, gimana? Wajib. Iya, wajib. Kan lupa dia. Nah, mengikuti lebih afdol. Andai kan tidak mengikuti, batal nggak sholatnya makmum? Tidak, karena makmum nggak tahu apa masalahnya imam, nggak tahu, ya, nggak tahu. Karena tidak semua perbuatan imam wajib diikuti. Contoh, imam kunut, nggak wajib diikuti, ya. Kunut silakan, tidak juga silakan, nggak ada masalah. Apalagi yang perkara bukan sholat, contoh imamnya batuk, kita tidak wajib mengikutinya. Nah, lagi jemaah silakan. Oke. Nah, terkait dengan sholat qobliyah yang 4 rakaat, contoh qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, atau tahajud 4 rakaat. Ada 2 model. Satu, salam tiap 2 rakaat. Yang kedua, salam di akhir. Salam di akhir. Boleh. Tapi yang utama adalah salam tiap 2 rakaat. Pakai hadis sholatul laili masna masna. Sholat malam itu yang sunnah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan Nabi SAW pernah sholat malam digabung rakaatnya dan salamnya duduknya di tasyahud akhirnya aja. Sekarang bagaimana jika digabung 4 rakaat qobliyah tadi, tapi ada tasyahud awalnya? Maka ulama khilaf pendapat. Yang lebih hati-hati ditinggal karena khawatir menyerupai zuhur, menyerupai sholat asar. Lebih hati-hati ditinggal karena bisa menyerupai sholat zuhur atau asar. Nah, lagi jamaah silakan. Apa? Sujud? Hmm. Hmm. Ya. Yang pertama, bahwa imam tidak diwajibkan memberitahu makmum bahwa nanti mau sujud tilawah. Ada kewajiban. Sebagaimana imam tidak ada kewajiban memberitahu jamaah rombongan nanti akan jamak qashar. Cukup bagi makmum mengikuti imam, maka telah sah. Lalu jika ada kesalahan dari makmum, maka dimaafkan, dan makmum jika telah sadar segera bergabung dengan posisinya imam. Berikutnya, sujud tilawah, ya, yang berjumlah 15 dari Al-Quran, itu hukumnya sunnah menurut jumhur. Berkata Umar radhiyallahu anhuma, ya,
Inna kunna namurru bisujud. Kami kadang melewati ayat sajdah, yakni tilawah. Faman sajada fa'asaba, siapa yang sujud maka telah benar. Ya, waman tarakaha fala itsma alaihi. Siapa yang meninggalkannya maka tidak ada dosa bagi dirinya. Ini hukumnya sunnah. Andai kan makmum enggak mengikuti, maka tidak batal sholatnya. Karena hukumnya adalah sunnah, tapi dia menyelisihi imam jika sengaja. Jika enggak sengaja, maka dimaafkan. Karena kalau orang enggak sengaja lupa, perkara yang tidak sengaja itu hukumnya adalah dimaafkan. Ya, semua perkara demikian. Kecuali dalam perkara harta, maka harus mengembalikan hak orang, ya, baru dimaafkan. Nah, ada lagi jemaah? Jelas Pak Sarwi? Baik, kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sudah, gimana? Mana? Terakhir. Ya, sebentar ya, ada pertanyaan di sini. Maulana berangkat kerja dalam keadaan berwudu. Bolehkah sholat zuhur dan asar Maulana mengusap kaos kaki saja ketika berwudu? Karena tempat wudu terlihat oleh laki-laki. Kamar mandi kantor adalah WC kering, hanya ada wastafel. Bagaimana wudu perempuan jika tempat wudu terbuka? Apakah ada keringan? Baik. Ada namanya mashul khuffain, yaitu mengusap dua khuf. Dan itu disampaikan oleh banyak ahli ilmu, bahkan menjadi syiarnya ahlu sunnah. Karena Syiah Rafidhah dan juga Khawarij tidak mengakuinya. Maka di antara bentuk bab akidah yang isinya fikih, ya ini mashul khuffain. Kapan seseorang telah suci dan memakai kaos kaki yang menutupi mata kaki maupun tidak, versi As-Sa'di tidak harus menutupi mata kaki. Lalu ia berwudu lagi karena batal, maka dia boleh hanya mengusap kaos kakinya atau sepatunya atau kerudungnya. Apa itu mengusap? Mengusap adalah tangan dibasahi terus diusapkan. Beda dengan mencuci. Mencuci adalah tangan masih ada airnya digosok-gosok. Namanya mencuci. Ya, namanya mencuci. Tapi kalau mengusap maknanya adalah tangan dibasahi, nggak ada airnya, nggak bawa air, terus diusapkan, disapukan ke ke imamah atau ke kerudung atau ke kaos kaki, namanya mashul khuffain. Hukumnya boleh, tidak wajib, seperti di pesawat umpamanya. Demikian ya. Nah, telah terjawab. Ini apakah juga pertanyaan? Bentar ya. Ini aja lagi. Jika makmum masbuk saat imam baca tahiyat akhir, apakah boleh makmum yang datang telat tersebut ikut baca doa setelah tahiyat akhir, atau stop sampai bacaan sholawat saja jika bagi makmum itu adalah tahiyat awal? Dia punya dua pilihan. Satu, diam boleh, dia membaca sempurna sesuai dengan durasinya imam juga boleh. Mana yang lebih utama? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan seperti ini, ya, asal dari sholat adalah membaca atau mendengarkan dan tidak ada yang ketiga, yaitu diam atau bengong. Maka dalam hal ini, yang ikut pendapat ini, dia menyempurnakan bacaannya meskipun sampai berdoa ketika dia masbuk bersama imam, nggak ada masalah. Andai dia memilih
tidak demikian dia diam juga tidak masalah. Cuma mereka khilaf pendapat mana yang lebih utama di antara keduanya, diam ataukah juga ikut baca. Yang kedua, jika dalam sholat jamaah di kantor, saya tahu kalau posisi kaki teman-teman saat sujud maupun duduk di antara dua sujud salah. Apakah saya harus sampaikan kalau itu salah, mengingat saya perempuan? Kita katakan bahwasanya duduk di antara dua sujud itu hukumnya apa? Wajib, rukun, ataukah sunnah? Jamaah, cara duduk. Cara duduk dalam duduk di antara dua sujud itu rukun, wajib, ataukah sunnah? Mas Armin, kalau tahu ini terjawab. Sunnah. Yang rukun itu adalah duduknya, caranya sunnah. Oke, bacaannya wajib. Rabbi firli wajib. Selebihnya warhamni dan seterusnya sunnah. Ya, maka mau teman itu merapatkan ataukah renggang tidak masalah. Bahkan ulama tidak sepakat rapat kakinya itu. Yang berpandangan rapat itu Ibnu Utsaimin dan Syalbani. Ulama lainnya mengatakan renggang lebih utama, seperti Khatib Asy-Syirbini dalam kitabnya ya Syarah Takrib. Dan ini juga dipilih oleh Syekh Dr. Bakar Abu Zaid dan juga beberapa dosen STDI renggang ya, enggak rapat. Nah, jelas ya, kita akhiri. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.